فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kam ada dudur, berapa jumlah alam yang dilalui oleh manusia, alam kehidupan. Salatatun, yakin. Yang pertama, sudah diingatkan, tulis. Apa yang kau tulis? Yang pertama, dalam perut ibunya, ahsanta. Yang kedua, yang berikutnya alam dunia, begitu dia sudah keluar dari perut ibunya. Yang ketiga, alam barzakh. Sampai situ Ji? Masih ada? Aku bilang kayak 3 Ji. 4, baik. Yang keempat, dar negeri akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bab yang ke-6 yang berkaitan dengan adabil qiraah, adab membaca. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. يحفظ شيئا من القرآن لأن هذا العاجز شرعا فصار أحسنت بارك الله فيك. قال الإمام النووي رحمه الله فصل ويستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف مختار. Dan dianjurkan agar membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih, yang menjadi tempat pilihan. Yaitu dia tidak ada sepantasnya untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, apalagi tempat najis seperti di WC. Karena ini barakallahu fikum bukan bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, dan di antara syiar terbesar adalah Al-Quran, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya bentuk pengagungan itu adalah dari bentuk ketakwaan hati. Sehingga barakallahu fikum pilih tempat yang bersih sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar Allah. Ini barakallahu fikum tempat yang layak untuk membaca Al-Quran, dan tidak sembarangan di tempat yang jorok atau kotor. Karena seseorang hendaknya senantiasa mengagungkan kalam Allah yang merupakan asdaqul qaul, ucapan terbenar yang turunnya dari langit yang ketujuh.
Walihada istahabba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid. Oleh karena itu, sekelompok dari kalangan ulama menganggap bagus untuk membaca di dalam masjid. Liqaulihi jami'an lin-nadhafah, karena orang yang membaca di dalam masjid itu mengumpulkan beberapa bentuk kebersihan. Begitu dia akan masuk, dia akan berwudu. Berdasarkan adanya khilaf, dia akan salat sunnah, tahiyatul masjid. Apakah wajib ataukah sunnah? Khilaf. Nah, sehingga barakallahu fikum, sebelum dia masuk maka tentu dia akan bersih-bersih, berwudu. Sebagaimana barakallahu fikum, apabila dia datang ke masjid maka dia akan membersihkan mulutnya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk bersiwak setiap kali berwudu, sebagaimana bersiwak setiap kali akan salat. Nah, liqaulihi jami'an bin-nadhafah, dikarenakan membaca Al-Qur'an di dalam masjid itu mengumpulkan hal-hal dari kebersihan. Wa syarafil buq'ah, dan juga mengumpulkan terkumpulnya kebersihan, terkumpulnya juga mulianya tempat. Masjid ahabbul bilad, negeri tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga bukan hanya dalam kondisi yang baik dan bersih, tapi juga dia berada di tempat yang mulia. Wa muhassilan li fadilatin ukhra, dan dengan itu juga dia akan mendapatkan keutamaan yang lain, wa hiya al-i'tikaf, yaitu beriktikaf. Alal qauli rajih, berdasarkan pendapat yang kuat, bahwa seseorang idza nawal i'tikaf, kapan dia berniat beriktikaf, maka dia mendapatkan pahala iktikaf walaupun hanya waktu yang pendek. Karena al-i'tikaf barakallahu fikum adalah meniatkan untuk tinggal. Dan tidak mesti 1 bulan, sebagaimana tidak mesti 10 hari. Sebagaimana i'tikaf barakallahu fikum itu berlangsung dan berjalan kurang dari 1 hari. Nah, dan ini pendapat yang kuat, walaupun ada khilaf mengatakan i'tikaf nanti harus 1 malam. I'tikaf nanti harus 1 siang, dari awal siang sampai akhir siang. Tapi yang benar barakallahu fikum, kapan dia berniat i'tikaf, maka selama dia di dalam masjid maka teranggap mu'takif, orang yang beriktikaf. Karena itu beliau mengatakan wa muhassilan li fadilatin ukhra, dan dengan dia membacanya di masjid dapat keutamaan yang lain, yaitu al-i'tikaf. Fa innahu yanbaghi li kulli jalisin fil masjid ayyan yanwi al-i'tikaf, karena sepantasnya bagi setiap orang yang duduk di dalam masjid meniatkan i'tikaf, sawa'un kathura julusuhu aw qalla, baik itu lama dia duduk atau sebentar. Bal yanbaghi lahu awwala dukhulihi fil masjid ay yanwi al-i'tikaf, bahkan sepatutnya baginya begitu awal kali dia masuk ke dalam masjid untuk meniatkan i'tikaf. Wa hadzal adab yanbaghi an yu'tana bihi, dan adab ini adalah di antara perkara yang hendaknya diperhatikan. Sahih. Sehingga barakallahu fikum, kita tidak hanya datang duduk di masjid, tapi selain membaca Al-Qur'an juga dapat pahala i'tikaf. Dan ini barakallahu fikum kadang-kadang terluputkan. Kata beliau, ini adalah adab yang sepantasnya untuk diperhatikan. Setiap kali masuk masjid niatkan i'tikaf. Kenapa pahalanya akan tidak dapatkan? Lama atau sebentar di dalam masjid. Wa yusha' dzikruhu, dan ini juga dari antara hal yang hendaknya disebarluaskan. Itu ajak, sampaikan kepada yang lain bahwa kita bisa dapatkan pahala i'tikaf walaupun hanya datang sholat. Yang penting niatnya begitu masuk masjid i'tikaf. Sampaikan kepada orang lain, yusha', sebarkan bahwasanya kita mendapatkan pahala i'tikaf walaupun hanya datang untuk baca Al-Qur'an. Wa tu'arrifahu as-sighar wal 'awam, dan hendaknya hal ini diajarkan kepada anak-anak dan masyarakat awam. Fa innahu mimma yughfalu an, karena sesungguhnya hal ini di antara perkara yang dilalaikan. Wa ammal qira'atu fil hammam, adapun membaca Al-Qur'an dalam hammam, yang nampak al-hammam barakallahu fikum, tempat pemandian yang biasanya disebut dengan pemandian air panas. Kalau yang dimaksud WC, walaupun masyarakat Arab sekarang hammamat itu WC. Hammamat itu WC. Tapi barakallahu fikum, bahasa fasihnya yang digunakan dahulu kala mirhab atau khala. Nah, sehingga al-hammam sebagaimana dalam sebagian hadis yaitu tempat pemandian umum. Wa ammal qira'atu bil hammam, adapun membaca Al-Qur'an di tempat pemandian umum, faqad ikhtalafa as-salatu fi karahatiha.
maka sebagian para salaf berselisih atau para salaf telah berselisih tentang makruhnya hal itu. Faqala ashabuna la tukrah. Maka sahabat-sahabat kami yaitu Syafi'iyah mengatakan itu adalah perbuatan yang tidaklah makruh. Wa naqala al-Imam al-Mujma' ala jalalatihi Abu Bakr ibn al-Munzir fil Ishraf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa qaul 'Atha wa dhahaba ila karahatihi jama'atun. Dan imam yang disepakati akan kemuliaannya Abu Bakar ibn al-Munzir telah menukilkan dalam kitabnya Al-Ishraf bahwa tidak makruhnya membaca Al-Quran di tempat pemandian umum adalah ucapannya Ibrahim an-Nakhai, ucapannya Imam Malik, dan juga ucapannya Atha. Wa dhahaba ila karahatihi jama'atun, dan yang berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran di tempat-tempat permandian umum sekelompok dari kalangan para salaf, minhum Ali bin Abi Thalib, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Wa rawahu anhu Ibnu Abi Dawud, yang meriwayatkan ini dari Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Dawud, Abu Bakar. Wa hakahu Ibnu al-Munzir an jama'atin min at-tabi'in. Ibnu al-Munzir juga menghikayatkan bahwa ini pendapat sekelompok dari kalangan tabi'in. Minhum Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, di antaranya Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, wa Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Makhul wa Qabisah bin Duhaib wa rawainahu aidan an Ibrahim an-Nakhai, dan kami juga telah meriwayatkan ini dari Ibrahim an-Nakhai bahwa beliau juga berpendapat makruh. Sehingga di situ ada dua pendapat dari Ibrahim an-Nakhai. Pernah dia berpendapat makruh, pernah juga berpendapat tidak makruh. Yang mana yang lebih dahuluan tidak ditahu. Wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga ashabuna menukilkan ini adalah pendapat dari Abi Hanifah. Qala Asy-Syafi'i berkata, tukrahu qira'atul Qur'an fi thalathati mawadhi'. Dibenci membaca Al-Quran pada 3 tempat. Al-Hammamah, tempat-tempat permandian umum. Wal-Hushush, Al-Hushush mawadhi'il hadirah wal bal al-muttakhidha lah. Hushush, tempat-tempat yang menjijikkan, tempat-tempat kencing yang memang dibuat untuk itu. Nah, WC. Wa baitur raha wa hiya tadur, dan juga baitur raha wa hiya tadur dalam keadaan masih berputar, tempat di mana keledai menggiling sesuatu yang dia tugaskan untuk giling. Jika padanya alat penggilingan para penafikin, kemudian dia akan berputar. Nah, ini juga tempat yang disebutkan oleh Syafi'i makruh membaca Al-Quran. Wa an Abi Maisarah qala la yuzkarullah illa fi makanin tayyibin, dan dari Abu Maisarah beliau berkata, tidak boleh menyebut-nyebut Allah, mengingat-mengingat Allah kecuali di tempat yang bagus. Wallahu a'lam. Wa ammal qira'atu fit tariqi, adapun membaca Al-Quran di jalanan, fal mukhtar annaha jaizatun ghairu makruhah. Yang terpilih, pendapat yang terpilih, maknanya ada khilaf. Begitu beliau mengatakan al-mukhtar, yang terpilih, artinya di sini ada khilaf. Annaha jaizah, bahwa membaca Al-Quran di jalan itu boleh. Ghairu makruhah, tidaklah makruh. Idza lam yaltahi sahibuha, selama orang yang membacanya itu tidak tersibukkan. Terbuka terus Al-Qurannya tapi bro, tapi Al-Quran yang terbuka terus. Nah, selama dia tidak tersibukkan, terlalaikan, tidak masalah. Nah, fa'idha saha sahibuha anha kurihat, apabila orang yang membaca Al-Quran tersebut terlalaikan, maka makruh. Karena karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ah lin-na'isin mukhafatan min al-ghalab. Dikarenakan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci membaca Al-Quran bagi orang-orang yang ngantuk. Fa'idha na'isa ahadukum falyarqud, apabila salah satu di antara kalian ngantuk, maka hendaklah dia tidur. La yadri la'annahu yadhhab yastaghfiru rabbahu fayasubbu nafsah, karena dia bisa saja tidak tahu, dia ingin beristighfar malah dia cerca dirinya. Mukhafatan min al-ghalat, karena khawatir salah baca. Dia kira benar bacanya, ternyata
salah, loncat ke ayat satunya. Yang tadinya barakallahu fikum ingin baca ayat-ayat rahmat, ingin meminta rahmat, malah minta yang lain. Sehingga barakallahu fikum beliau mengatakan kalau dia terlalaikan dengan membaca Al-Quran begitu dia di jalan, maka halnya makruh. Sebagaimana Nabi membenci bagi orang yang ngantuk apabila melaksanakan salat malam untuk segera tidur. Fa idza na'ata ahadukum falyarqud. Fa innahu la yadri la'allahu yadhhab yastaghfir rabbahu fayasubbu nafsahu. Karena bisa saja dia pergi minta istighfar, malah jadinya dia hanya mencerca, menjelek-jelekkan dirinya. Allah musta'an. Wa rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Abu Darda, Uwaimir bin Malik. Abu Darda namanya Uwaimir bin Malik. Ada juga yang mengatakan Uwaimir bin Amir Al-Khazraji Al-Ansari. Annahu kana yaqra'u fi tariq, bahwasanya dahulu beliau membaca Al-Qur'an di jalanan. Wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah annahu adina fiha, dan juga dari Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang teranggap sebagai orang yang adil, bahwasanya beliau mengizinkan hal itu. Dan masuk dalam pembahasan ini barakallahu fikum membunyikan murattal. Apabila barakallahu fikum Anda ingin mendengarkan murattal, nyalakan murattal. Tapi kalau ternyata disibukkan dari murattal, ahsannya dimatikan murattalnya. Karena itu hanya sekedar bacaan yang tidak dimengerti dan tidak dipahami apa yang disebutkan. Namun barakallahu fikum apabila ingin mendengarkannya dan juga ingin memurajaah apa yang kita hafalkan, maka silakan nyalakan murattal, ikut membaca. Ada barakallahu fikum murattal dinyalakan, kemudian dia juga sibuk cerita, maka ini sia-sia. Dan ini adalah diantara bentuk kurangnya memperhatikan atau memuliakan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Qala Ibnu Abi Dawud wa haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibnu Wahb qala sa'altu Malikan 'an ar-rajul yusalli fi akhir al-lail. Kata Ibnu Wahab, aku bertanya kepada Malik Ibnu Anas tentang seseorang yang salat di akhir malam, fayakhruju ila al-masjid wa qad baqiya min as-surati allati kana yaqra'u fiha syai'. Kemudian dia pun keluar menuju masjid. Masih tersisa baginya beberapa surat yang biasa menjadi kebiasaannya untuk dia baca. Faqala, maka Malik mengatakan, ma a'lamul qira'ah takunu fit tariq. Beliau menjawab, saya tidak mengetahui adanya dalil tentang membaca Al-Quran di jalanan. Itu. Apakah boleh dia selesaikan kebiasaannya membacanya waktu di jalan menuju masjid? Pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya Imam Malik, saya tidak tahu tentang kasus ini adanya dalil membaca Al-Quran di jalan. Wa kariha dzalik, sehingga dia pun membenci hal itu. Kenapa tidak ada dalilnya? Wa hadza isnadun sahih an Malik rahimahullah, dan inilah pendapat dan ini adalah sanad yang sahih dari Imam Malik rahimahullah. Nah, kembali barakallahu fikum, apa hukum membaca di jalanan? Di situ ada khilaf. An-Nawawi rahimahullah menguatkan tentang bolehnya hal itu selama dia tidak tersibukkan dan terlalaikan. Apabila dia tersibukkan dan terlalaikan, maka hal itu makruh. Adapun kalau sekiranya dia bisa konsen baca, ada orang lewat semua pun boleh misalkan tetap baca, konsentrasi, maka itu afdal. Dan dia barakallahu fikum mengisi waktunya dengan ketaatan. Adapun barakallahu fikum dia buka Al-Qur'annya, dia lihat begini, lihat lagi orang, lihat lagi begini ada ayat berkelahi, jangan lihat lagi tapi ngomong. Sehingga barakallahu fikum terbuka dan tidak terbaca, maka ini lebih baik untuk dia tutup. Karena di situ barakallahu fikum dia membuka Al-Qur'an dalam kondisi dia tidak fokus untuk membacanya. Kemudian perkara berikutnya barakallahu fikum, apa hukum membaca Al-Qur'an di tempat-tempat umum? Nah, apabila itu permandian umum maka di sana ada khilaf, dan beliau barakallahu fikum lebih menganjurkan membaca di tempat-tempat yang bersih dan pilihan. Tempat-tempat yang bersih dan tempat-tempat pilihan seperti masjid, dan beliau menganjurkan untuk meniatkan beriktikaf setiap kali masuk ke dalam masjid. Nah, ini kesimpulan dari fasal yang kita baca pada kesempatan kali ini.